Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Yustianka Fitri. Saya merupakan staf dosen program studi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu workshop pengolahan citra dan vision dengan kode mata kuliah TIF 150705, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan jumlah SKS sebanyak 4 dalam bentuk praktikum. Pengolahan citra dan vision sendiri kita bisa mengenalnya dengan computer vision yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat mengenali dan mengobservasi objek yang diamati. Computer vision juga merupakan kombinasi dari pengolahan citra atau image processing dan pengenalan pola pattern recognition yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem cerdas atau visual intelligence system. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menghasilkan hasil konsep pengolahan citra dan vision dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghasilkan aplikasi pengolahan citra dan vision dengan mengikuti kaidah software development life cycle. Untuk materi pembelajarannya, yaitu minggu pertama, yaitu Introduction Image Processing menggunakan MATLAB maupun juga Python. Kemudian yang kedua itu adalah operasi dasar citra, yang ketiga image enhancement, kemudian yang keempat konvolusi dan image segmentasi, kemudian minggu kelima binary image operation, kemudian yang keenam image feature extraction, kemudian minggu ketujuh adalah filtering. Nah, kemudian dilanjutkan dengan minggu ke-9 yaitu edge detection. Kemudian minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-15 kami membagi mahasiswa gitu berdasarkan studi kasus. Jadi dalam kelas itu mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya terdiri dari 5 mahasiswa. Di situ dibagi studi kasus berdasarkan studi kasus pertanian, kesehatan, perikanan, dan sebagainya. Nah, di sana setiap kelompok akan didampingi oleh satu pengampu sebagai dosen pembimbing. Nah, proses pembimbingannya bisa dilakukan secara daring maupun tatap muka. Kalau secara daring, biasanya kami memfasilitasi menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, atau bisa juga mahasiswa melaporkan progresnya kepada dosen pembimbing melalui grup dari WhatsApp. Untuk proses penilaiannya, di sini terdapat persentase kehadiran saya berikan bobot 20%, sementara untuk laporan per minggu itu 40%, sementara 40% sisanya itu untuk demo di akhir minggu, yaitu di minggu ke-15. Jadi demo project itu bobotnya 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita masih di pertemuan yang sama, yaitu di mata kuliah workshop pengolahan citra dan vision. Hari ini kita membahas tentang materi minggu ketiga, yaitu image enhancement, di mana yang kemarin kita sudah pelajari apa itu pematerian citra digital, kemudian definisi pixel, kemudian jenis ruang warna. Ada yang tahu kira-kira apa itu citra digital? Ayo, silakan. Mbak Ina. Citra digital itu citra yang diambil oleh ini Bu, apa ya? Kayak semisal dia itu ada pixelnya Bu, ada ukurannya gitu Bu. Jadi ada ukurannya, ya. Kemudian itu sih Bu yang itu aja. Lainnya mungkin Mbak Anju mungkin. Itu citra yang diambil dari proses. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan memahami proses pengolahan citra, vision, dan juga proses image enhancement sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan teknik image enhancement. Nah, indikator penilaiannya adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan mengenai teknik image enhancement, gitu ya. Kemudian
Nah, rubrik penilaiannya di sini ada 4 item. Yang pertama adalah kecakapan pembelajaran, di mana kriteria yang pertama yaitu ketepatan dalam menjelaskan mengenai histogram citra. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan mengenai teknik operasi negasi atau inverse. Yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan mengenai teknik perbaikan kecerahan atau brightness. Yang keempat, ketepatan dalam menjelaskan mengenai teknik perbaikan kontras. Kita ambil satu, yaitu kontras stretching. Nah, di sini bobot penilaian untuk yang pertama yaitu 30%. Yang kedua, literasi. Literasi itu adalah sumber referensi dalam mengimplementasikan tugas. Terserah Anda mau menggunakan jurnal boleh, buku juga boleh, tutorial juga di YouTube juga boleh ya. Nah, bobot penilaiannya adalah 10%. Kemudian ada produk, capaian akhir tugas sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu berarti ada produk dari teknik image enhancement, oke ya. Nah, bobot penilaiannya itu 40%. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dan juga laporan. Di sini mahasiswa wajib menyajikan informasi yang runtut, lengkap dan juga jelas dalam bentuk laporan serta penyampaian waktu presentasi yang nanti akan dilakukan di sesi akhir seperti itu. Bobot penilaiannya ada 20%. Oke ya. Jadi total bobot penilaiannya adalah 100% diambil dari 4 item tersebut. Oke. Selanjutnya, nah, image enhancement sendiri itu mempunyai tujuan. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa merubah sebuah citra sehingga menghasilkan sebuah citra baru yang mudah untuk merepresentasikan objek yang kita teliti. Gitu ya. Nah, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah histogram, yang kedua operasi negasi atau inverse, yang ketiga perbaikan kecerahan atau brightness, yang keempat adalah perbaikan kontras yang biasa kita sebut dengan kontras stretching. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama adalah histogram. Histogram itu adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra. Nah, histogram sendiri ini juga digambarkan pada koordinat kartesian. Yang pertama, kita pasti kalau kartesian ada sumbu X dan juga sumbu Y, di mana sumbu X ini menunjukkan tingkat warna ya dari 0 sampai 255. Kebetulan diambil di sini itu adalah citra grayscale, makanya nilainya 0 sampai 255. Oke ya, di mana 0 dia nilainya adalah kalau 0 berarti dia warnanya hitam. Kemudian 255 dia akan bernilai atau berwarna putih. Bernilai 255 atau dia akan berwarna putih. Kemudian sumbu Y yaitu ordinat yang menunjukkan frekuensi kemunculan atau jumlah pikselnya. Oke ya, lanjut. Nah, operasi negasi atau inverse. Nah, di sini adalah sebuah proses di mana operasi ini merubah piksel-piksel yang berwarna putih menjadi hitam. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, contoh di sini adalah gambar mamograf. Anda tahu mamograf ya? Jadi kalau misalnya Anda kanker payudara, salah satu cara mendeteksinya dengan cara menggunakan mamografi. Jadi Anda harus kayak semacam di ronsen begitu ya. Jadi kayak alatnya kayak ronsen gitu, Anda dapat gambarnya, nah itu dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Nah, bagaimana saya memberikan proses operasi negasi atau inverse ini? Kita menggunakan rumus. Nah, di mana rumusnya adalah FOXY sama dengan F maksimum dikurangi FI. FO itu apa? F output. Jadi adalah citra output yang dihasilkan. XY, kenapa ada XY? Karena citra itu ada koordinatnya, begitu ya. Nah, F maksimum itu adalah nilai maksimum intensitas yang kita gunakan. Contoh, misalnya kita menggunakan grayscale. Kalau grayscale maksimumnya adalah 255, sehingga F maksimumnya adalah 255. 255 dikurangi FI. FI ini apa? Citra input. Inputnya mana? Ini atau ini? Seperti itu. Nah, kalau di sini itu adalah perubahan operasi negasi. Jadi awalnya ada citra mamografi, ya kita punya ini, ya kelihatan di sini benjolannya sebenarnya warna putih. Cuma mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan dia kurang terlihat. Nah, jadi sebelum kita ambil fitur teksturnya, ini tekstur ya.
Nah, itu kita ambil dulu atau kita lakukan operasi negasi. Jadi dibalik dia menggunakan rumus ini, sehingga yang awalnya berwarna putih dia akan menjadi berwarna hitam. Begitu pula dengan sebaliknya. Dengan kayak gini kita lebih enak kelihatannya, gitu ya. Mana nih yang benjolan-benjolannya? Kalau di sini kelihatannya seperti ini ya. Maksudnya ini ya yang disebut dengan benjolan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita melakukan operasi inverse, tentu juga akan mengalami perubahan, terutama perubahan pada histogramnya. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat tadi gambarnya, kita melihat itu banyak yang gelap atau dia mengarah nilainya ke arah 0, ya. Jadi otomatis piksel yang banyak di sini adalah nilainya kurang dari 50. Apakah dia adalah objek? Belum tentu, ya. Nah, sampai ke arah putih. Begitu dia dilakukan inverse, tentu akan menghasilkan histogram yang berbeda. Yang awalnya hitam, banyak kan? Hasilnya dia yang hitam menjadi putih, gitu kan? Jadi yang putihnya akan bernilai lebih banyak. Jadi kayak proses pencerminan gitu loh ya, hasilnya histogramnya. Jadi piksel yang awalnya mempunyai nilai gray level 250 misalnya, setelah dilakukan operasi negasi akan memiliki nilai gray level 0 misalnya, sehingga grafik histogram yang dihasilkan oleh operasi negasi ini akan berkebalikan dan atau menjadi cermin dari grafik sebelumnya. Nah, ini yang besar ya, nilai histogram yang besar ini ya, pikselnya ini kan dia menunjukkan piksel yang paling banyak gitu ya, tapi dia belum tentu objek. Kita harus melihat lagi gambar sebelumnya. Kita lihat, oh mana sih yang objek? Apakah benar objek yang dimaksud itu adalah piksel yang besar? Belum tentu. Nah, kalau kita telah lagi dari gambar yang ini, kita lihat. Misalnya kita ingin melihat yang ini, kita mau ambil yang ini nih. Apakah mungkin dia warnanya hitam? Tidak. Berarti dia harusnya gambarnya putih. Nah, tapi kan kita ngomong inverse-nya. Nah, kalau inverse-nya berarti dia adalah bergambar berwarna hitam. Kalau kita masuk lagi ke gambar yang ini, otomatis dia berada di 0 sampai dengan 50. Berarti objek yang kita mau itu sebenarnya ada di sini. Jadi jangan tertipu kalau Anda melihat piksel yang jumlahnya tinggi, gitu ya. Belum tentu objeknya, tergantung dari citra inputan atau outputan hasilnya. Oke ya, lanjut. Perbaikan kecerahan, biasanya kita sebut brightness gitu ya. Jadi sebuah citra grayscale akan tampak lebih gelap bila seluruh komponen warnanya berada atau mendekati nilai 0. Begitu juga dengan sebaliknya, dia akan nampak terang bila komponen warnanya mendekati nilai 255. Oke ya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah FO. FO itu apa? Citra output sama dengan F input ya, F inputannya atau citra inputannya ditambah nilai K. K-nya apa? Konstanta kecerahan. Konstanta kecerahan ini boleh Anda tambahkan apapun, berapapun. Bisa 0, 1, 2, 3, 100 juga boleh. Gitu ya. Nah, contoh di sini saya punya citra buah naga nih. Ya. Di sini saya ambil citra buah naga dengan jarak antara kamera dengan buahnya itu misalnya 50 cm, sehingga saya bisa kelihatan. Untuk apa saya kok ngambil ini? Saya mau membedakan warna kematangannya. Ya, jadi warna kematangannya kalau hijau berarti dia mentah, gitu ya. Kalau merah berarti dia matang gitu. Kalau misalnya dia degradasi antara hijau dan merah, dia akan sebutnya setengah matang. Oke, nanti kita tambah ya nilai K. Contoh, kalau kita tambahkan ini misalnya 50 nih. Saya tambahkan 50. Saya akan tambahkan 50, apakah semuanya berubah? Iya, setiap piksel yang ada dalam citra ini akan berubah. Gitu ya, sesuai dengan tambahnya. Misalnya dia punya nilai awalnya 50 gitu ya, kita tambah K
50 juga. Berarti yang awalnya pixel itu bernilai intensitas 50 akan menjadi 100. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi gimana Bu kalau yang 255? 255 yuk ditambah 50 yuk pancet. Lawang apa namanya? Jaraknya kan 0 sampai 255. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Untuk nilai yang negatif bagaimana? Nah, kalau misalnya ini kita tambahkan K sama dengan 50, begitu juga dengan ini. Saya kurangi nilainya, pakai 50 juga. Hasilnya bagaimana? Dia bertambah gelap. Seperti itu. Hal itu juga berpengaruh pada histogramnya. Contoh. Ya. Jadi kalau misalnya nilai K-nya positif, maka citranya akan lebih terang. Kalau lebih terang, dia akan bergeser. Jadi awalnya histogramnya seperti ini, ya. Kita tambahkan nilai K, dia akan bergeser ke arah 255 sehingga menghasilkan citra seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau kita kasih minus 50, dia akan bergeser ke arah mana nih? Kiri ya. Kiri ya, sebelah kiri ya. Ke arah mendekati nilai 0. Gitu. Karena akan lebih banyak pixel-pixel yang bernilai 0. Gitu. Oke ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah perbaikan kontras. Nah, perbaikan kontras ini bila gitu ya. Jadi dia ada 3. Sorry ini nggak terlihat ya mungkin. Jadi pengelompokan citra itu berdasarkan kontrasnya, gitu ya. Yang pertama citra kontras normal. Kalau citra kontras normal atau kita lihat gambar di sini, dia ada di antara 0 sampai 250 sebenarnya. Tapi dia tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu sempit, jadi pas gitu ya. Nah, kalau yang disebut citra kontras rendah, maka dia itu akan semakin menyempit histogramnya, ya. Sementara kalau kontrasnya tinggi, dia akan semakin melebar. Kenapa? Karena dia akan terjadi penyebaran yang merata. Gitu. Contohnya, atau kita sebut kalau misalnya dari awal gitu ya, kita ubah ke kontras tinggi, dia akan rasa-rasanya histogramnya itu akan merenggang gitu. Makanya dia disebut kontras stretching. Nah, contoh nih ya. Jadi kalau misalnya saya punya citra buah naga yang tadi, saya tambah gitu ya, karena saya menganggap bahwa citra aslinya tadi kontrasnya kurang. Jadi saya tambah nih, jadikan biar kontrasnya tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat terjadi perubahan yang signifikan kan dari histogramnya. Yang pertama awalnya seperti ini, yang kedua seperti ini. Kita bisa lihat histogramnya seolah-olah merenggang. Maka proses ini disebut kontras stretching. Jadi perenggangan pada nilai kontras. Oke. Selanjutnya dari pemaparan tersebut saya memberikan contoh studi kasus yang pernah saya lakukan, yaitu pada tahun 2020 saya melakukan penelitian dengan judul Sistem Sortir Kualitas Mutu Buah Naga Hylocerus spp pada Kebun Agrowisata Rembangan Kabupaten Jember berbasis Neural Network. Kemudian saya lanjutkan pada publikasi kedua. Nah, publikasi kedua yaitu Comparison of Classification for Grading Red Dragon Fruit. Publikasi ketiga yaitu dari Applied Technology dan Computing Science Journal. Di sini dengan judul Red Dragon Fruit atau Hylocerus costaricensis Ripeness Color Classification by Naive Bayes. Jadi pada penelitian ini lebih ke arah bagaimana dia membedakan warna dari buah naga. Nah, ini terkait dengan tingkat kematangan buah naga. Jadi di sini ada buah naga warna hijau, ada hijau merah, kemudian ada merah kuning dan juga merah. Baik, selanjutnya kita coba gitu ya materi tersebut ke MATLAB gitu ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan codingannya biar tidak lupa gitu ya. Jadi misal kita masukkan variabel namanya naga di sini untuk melihat buah naganya begitu ya. Kita lihat fotonya terlebih dahulu.
Nah, ini untuk fotonya. Jadi kita punya foto ada beberapa gitu ya. Jadi ada 4 foto di sini yang berwarna merah, kemudian ada hijau, kemudian ada hijau merah dan juga merah kuning seperti itu. Oke, kita tadi sudah di fotonya. Kita sudah punya variabel naga ya di situ. Kita masukkan imrit, bagaimana dia bisa membaca foto atau citra gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ini adalah alamat dari foto itu gitu ya dalam folder. Nah, kemudian satu di sini adalah nama citranya atau fotonya dan juga eksistensinya. Jadi Anda harus memperhatikan betul-betul eksistensinya apa. Ini apakah JPG atau JPEG? Jangan sampai salah. Nah, kemudian kita tadi melakukan teknik kecerahan gitu ya. Di sini saya memisalkan 2 gitu ya, biar kita bisa tahu citra mana sih atau konstanta berapa sih yang paling optimal begitu ya. Nah, di sini kita pakai K plus 50 dan juga K plus 100 gitu ya. Nah, di sini kita buatkan sekaligus kita cari gitu ya, kita tampilkan, mohon maaf. Di sini kita pakai subplot biar kelihatan perubahannya dari citra asli. Kita tambah kondisi K sama dengan 50 dan K sama dengan 100. Jadi di sini ada imshow, jadi dia menunjukkan citra aslinya, kemudian imshow yang sudah dikasih K50, K100. Di sini juga kita bisa melihat perubahan histogramnya begitu ya. Kita running saja di situ ya. Kita running di sini ada citra asli begitu. Kita lihat histogramnya. Jadi dia awalnya seperti ini ya histogramnya, kemudian kita tambah K plus 50 ya, dia bergeser ke arah kanan begitu ya. Nah, setelah itu kalau kita tambahkan K plus 100 dia akan lebih bergeser lagi. Jadi yang pixelnya banyak ini kita akan semakin bergeser pada K plus 50, sedangkan pada K plus 100 dia menghilang. Bukan menghilang sih, lebih tepatnya dia bergeser ke lebih dari 255. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau kita pakai K plus 100 ini citranya jadi keputihan gitu. Jadi dibilang tidak optimal juga gitu. Mungkin kita bisa ambil nanti 60, 70 gitu ya. Kalau 100 rasanya keputihan seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba invert sama kontras. Nah, yang ini kita pakai Ctrl R gitu ya. Nah, yang inverse kita ganti dulu. Sebelum kita inverse-kan kita harus konversi ke ruang warna lain, yaitu ke grayscale contohnya di sini. Nah, ini gray sama dengan RGB to gray buah naga gitu ya. Inverse-nya adalah tadi kan F maksimum gitu ya, dikurangi gray gitu ya, dikurangi F input gitu ya. Jadi kalau grayscale itu kan 0 sampai 255, maka kita pakai F maksimumnya adalah 255. Kemudian untuk yang kontras, biar kita bisa merubah citra asli gitu yang awalnya kontrasnya normal menjadi citra dengan kontras tinggi, kita pakai Imagus gitu ya, dengan gray gitu ya. Nah, ini kita subplotkan gitu ya. Di sini sama seperti yang tadi, imshowkan kemudian histogramkan begitu ya. Nah, kita running. Nah, di sini kita lihat perubahannya dari citra asli, citra grayscale, inverse dan juga kontras. Kalau kita lihat citra asli di sini gitu ya, sebelum kita konversi, kita masukkan ke sini. Jadi histogramnya seperti ini ya. Jadi dia nilainya antara 30 sampai dengan 190 begitu. Kemudian
kita lakukan inverse, terjadi apa? Pencerminan di histogramnya. Jadi yang awalnya yang tinggi ada di 150 sampai dengan 200 menjadi 60 sampai dengan 100. Nah, kemudian kita kontraskan gitu ya. Kontraskan dari citra grayscale ini ke citra kontras gitu ya. Nah, ini terjadi perenggangan gitu. Dari yang kontras normal menjadi kontras tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya awalnya 30 sampai dengan 200, kita kalau lihat citra kontras yang ada di sini, dia mempunyai nilai 0 sampai 255. Seperti itu. Apakah sudah paham? Oke. Selanjutnya kita ke tugas, yaitu buatlah studi kasus yang mengimplementasikan teknik tersebut. Kemudian buatlah laporan terkait teknik image enhancement yang dilakukan dalam presentasikan di depan kelas. Jadi Anda bikin mungkin satu kelompok terdiri dari 4 orang gitu ya. Nah, Anda pilih gitu ya, kira-kira studi kasusnya apa? Contoh tadi buah, kita sudah punya buah. Yang kedua mungkin citra penyakit pada tanaman gitu juga bisa ya. Kemudian yang ketiga mungkin kita mau meneliti tentang medis gitu ya. Kita bisa pakai sel darah. Nah, itu mungkin kita lihat, kita ambil sel darah itu ternyata kurang jelas gitu. Antara mungkin sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit kurang jelas, maka kita membutuhkan teknik ini. Gitu. Silahkan Anda berkelompok gitu ya, satu kelompok terdiri dari 4, pilih studi kasus yang ingin kalian lakukan implementasi teknik tersebut, kemudian presentasikan. Seperti itu ya. Oke. Silakan. Tapi yakin ya, di Indonesia belum ada ya? Belum ada ya? Yang ada itu cuma deteksi citra untuk tulisan anak-anak. Umur berapa gitu? Itu di itu aku juga ada. Di sini saya menggunakan beberapa nilai K, di antaranya ada nilai brightness 10, terus 30, 50, dan juga brightness 100. Dan yang saya gunakan adalah brightness 30. Karena apa? Semakin tinggi brightness yang digunakan, semakin kurang jelas. Jadi pencahayaannya antara background dengan citranya itu merata gitu. Jadi yang saya pilih adalah brightness yang 30.